Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua masih diberikan kesehatan dan rasa semangat dalam pembelajaran daring kali ini. Masih bersama Pak Guru dalam pembelajaran yang ketiga, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Materinya apa saja yang akan kalian pelajari hari ini? Yang pertama, anak-anak nanti akan mempelajari mengenai jenis tumbuhan dan habitatnya. Perlu anak-anak ketahui, habitat itu merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Yang kedua, setelah kalian mempelajari jenis tumbuhan dan habitatnya, kalian mempelajari mengenai informasi atau menemukan informasi menggunakan kata tanya, sama seperti pada pembelajaran yang pertama. Tujuannya apa anak-anak? Yang pertama, kalian mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang kedua, mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Ya anak-anak, marilah sebelum kita memasuki mata pelajaran atau materi pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jenis tumbuhan dan habitatnya. Ada sebuah cerita. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Perhatikan tumbuhan berikut. Tumbuhan apa anak-anak? Ya, betul. Tumbuhan pada gambar di layar merupakan tanaman atau tumbuhan bambu. Apakah anak-anak mengetahui tumbuhan bambu ini biasanya tumbuh di daerah mana? Ya, betul. Di dekat sungai biasanya tumbuh, di pekarangan juga tumbuh, ataupun di mana itu? Dekat persawahan juga bisa tumbuh. Nah, kalau kita amati mengenai pohon bambu ini memiliki ciri khusus. Yang pertama, mempunyai bulu halus yang tajam. Yang kedua, bulu halus itu terdapat pada bagian batang. Yang ketiga, bulu halus ini digunakan untuk melindungi diri dari pemangsa lain. Nah, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibedakan menjadi 3 jenis. Ingat anak-anak, berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya, tumbuhan dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama, tumbuhan hidrofit. Berasal dari kata hidro yang artinya adalah air. Berarti tumbuhan yang sebagian tubuhnya hidup di permukaan air. Di sini dituliskan sebagian tubuhnya, tidak semua tubuhnya berada di air. Apa saja ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit? Antara lain, 1. Akarnya berada di air. Biasanya akar tumbuhan hidrofit itu berada pada bagian bawah permukaan air. Yang kedua, memiliki batang berongga atau tangkai daun yang berongga.
Nah, di sini memiliki batang berongga atau tangkai daun yang berongga yang mana fungsinya untuk mengalirkan oksigen ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, memiliki daun rata, lebar, dan tipis untuk mengapung di air. Tentunya di pembelajaran yang pertama ya itu sudah kita pelajari mengenai tanaman teratai. Nah, tanaman teratai ini juga salah satu jenis tumbuhan hidrofit. Nah, itu paling pojok kiri itu namanya tanaman teratai, kemudian eceng gondok, yang ketiga adalah bunga lotus. Nah, kamu bisa mengamati enceng gondok itu batangnya berongga, emang seperti menggelembung. Nah, itu sebagai tempat untuk bernapasnya, untuk jalan udara. Ya. Nah, ini tentang tumbuhan hidrofit. Yang kedua, hampir sama seperti hidrofit, itu ada tumbuhan higrofit. Ya, higro yang artinya lembab. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Kata higro sendiri itu memiliki arti lembab atau basah. Maka dari itu, tumbuhan higrofit dapat ditemukan di ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki tingkat kelembaban yang cukup tinggi atau sangat tinggi. Cirinya apa saja anak-anak mengenai tumbuhan higrofit? Yang pertama, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Yang kedua, pada umumnya, batang tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, berarti tertutup tanah. Tetapi tanaman tersebut memiliki batang. Yang ketiga, daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, ini tanamannya anak-anak. Dari sebelah kiri itu tanaman paku, ya. Biasanya kalian temukan di persawahan, perkebunan, ini cukup banyak, ya. Atau mungkin di pegunungan ini juga cukup banyak. Yang kedua ini namanya dedalu. Ini atau biasanya disebut dengan ganda rusa. Ganda rusa. Ini sejenis semak-semak yang berkelompok cukup tinggi ya. Dan yang sampingnya kanan itu tanaman lumut atau tumbuhan lumut, ini juga termasuk ke dalam tumbuhan higrofit yang menempel pada bebatuan. Kemudian yang keempat itu yang berwarna pink, itu jenis bunga ya. Namanya tanaman bunga kemunting. Ini asli dari wilayah Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh sampai ke Indonesia ini juga ada. Ini beberapa contoh tumbuhan higrofit. Saya ulangi lagi, ada tanaman paku, ada dedalu atau ganda rusa, kemudian ada lumut, dan yang terakhir ada tanaman bunga kemunting. Yang ketiga, tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan jenis ini dapat bertahan hidup pada daerah yang sangat panas dan kering, walaupun hanya mendapat sedikit air. Daerah apa anak-anak yang panas dan kering? Ya betul, padang pasir atau nama lainnya adalah gurun. Ciri-ciri dari tumbuhan xerofit antara lain yang pertama, memiliki daun yang tebal dan sempit. Daunnya tebal tapi kecil atau sempit, tidak seperti daun-daun pada tanaman hidrofit atau higrofit yang memiliki lebar, ya besar dan tipis. Yang kedua, daunnya kadang berbentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun. Yang ketiga, batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Dan yang terakhir, akarnya menjulang ke dalam atau panjang. Contohnya ini anak-anak. Nah, pasti kalian sudah tahu, atau mungkin kalian di rumah punya. Ya, mana yang kalian miliki, kalian bisa melihatnya sendiri. Atau kalian punya tapi tidak tahu namanya. Nah, paling sebelah kiri itu disebut dengan kaktus. Jenisnya juga bermacam-macam, ya. Itu salah satunya. Kemudian samping kanan atau yang kedua itu namanya lili gurun. Sama seperti kaktus, dia juga berduri, tapi menjulang cukup tinggi.
Yang ketiga itu adalah pohon kurma yang biasa kalian dapatkan ketika musim haji. Ini juga contoh tanaman xerophyt. Nah, yang keempat di dalam pot itu namanya apa? Lidah buaya. Atau nama latinnya aloe vera. Atau coro Jawane biasanya kalian mengatakan aloe vera. Ya. Sampingnya sama seperti aloe vera, hampir serupa. Itu namanya sansevieria atau lidah mertua. Dan yang terakhir ini merupakan jenis tanaman obat-obatan namanya setawar. Nah, ini merupakan beberapa contoh tumbuhan xerophyt. Nah, selain tumbuhan yang bisa beradaptasi dengan lingkungan atau tempat tinggalnya, tumbuhan itu juga memiliki ciri khusus yang mana ciri khusus itu digunakan untuk melindungi diri, baik dari tumbuhan lain maupun dari hewan pemangsa. Nah ini, ya. Yang pertama, apa saja ciri khusus pada tumbuhan? Yang pertama, memiliki duri. Duri pada tumbuhan terdapat pada batang dan buah seperti mawar, rotan, durian, kaktus, bougainville, salak, nanas, dan putri malu. Kemudian, yang kedua, memiliki rambut halus. Fungsinya untuk menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Apa saja tanamannya? Ada bambu, jagung, terong, dan tebu. Yang ketiga, daun yang tajam. Apa fungsinya? Untuk melindungi diri dari pemangsa saat disentuh atau dimakan. Jenis tumbuhan yang memiliki duri tajam yaitu ada nanas, lidah buaya, dan kaktus. Yang keempat, menghasilkan getah. Getah membuat pemangsa tidak mampu bergerak dan menyebabkan perih pada kulit. Contoh pada tanaman sawo, pepaya, karet, mangga, nangka, dan patah tulang. Dan yang kelima, menghasilkan racun. Tidak hanya hewan yang bisa menghasilkan racun, tanaman juga bisa, seperti tanaman jarak dan kecubung. Racun ini dapat mematikan pemangsa. Kecubung apabila dikonsumsi berlebihan maka akan menimbulkan rasa mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, dan berhalusinasi. Nah, sebenarnya masih ada beberapa tanaman atau tumbuhan yang lain, nanti kalian bisa menyebutkan sendiri-sendiri. Nah, proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia tidak merupakan hadiah dari penjajah, melainkan perjuangan seluruh rakyat Indonesia, termasuk tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada siapa saja anak-anak? Berikut beberapa pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ini. Kalian kenal? Tentu kenal. Ini adalah Insinyur Soekarno. Ya, kalian bisa melihat untuk lahir dan wafatnya. Peranan dari Insinyur Soekarno ini menyusun teks proklamasi, membaca teks proklamasi, penandatanganan teks proklamasi bersama Bung Hatta, dan menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Ya, Soekarno. Ya, yang kedua, siapa ini anak-anak? Betul, Dr. Andes Muhammad Hatta, kelahiran dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peranannya apa? Bersama dengan Soekarno, beliau juga menyusun teks proklamasi. Menandatangani teks proklamasi, dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, dua tokoh ini yang dikenal dengan nama Dwi Tunggal yang membacakan teks proklamasi. Yang membacakan adalah Soekarno, sedangkan Muhammad Hatta mendampingi di belakangnya. Yang ketiga, nah, ini siapa anak-anak? Mohon maaf, di situ tulisannya keliru. Di sini Insinyur Soekarno, tapi yang betul adalah Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, meninggalnya di Jakarta. Perannya sama seperti Soekarno dan Hatta, menyusun teks proklamasi dan menjadi Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Yang keempat,
Ini seperti orang Jepang, memang betul namanya Laksamana Tadashi Muda Maeda. Beliau merupakan perwira Angkatan Laut Jepang, tetapi merasa simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga beliau mendukung bangsa Indonesia dalam proses kemerdekaannya. Apa peranannya? Peranannya dari Laksamana Muda Maeda ini adalah rumahnya dijadikan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Yang berikutnya, yang kelima, siapa anak-anak? Betul, Sukarni. Lahir di Blitar, ya. Sukarni ini banyak tertulis di buku sebagai orang yang mengusulkan agar proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Tetapi pada kenyataannya yang menandatanganinya, yang mengusulkan menandatangani itu bukan Sukarni. Pak Guru ulangi, bukan Sukarni, melainkan Sayuti Melik yang dikenal sebagai pengetik naskah proklamasi. Nah, ini perlu anak-anak ketahui ya. Sukarni ini tidak mengusulkan penandatanganan proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Tetapi peranan dari Sukarni adalah mengemban amanah untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kelima, ini seorang perempuan namanya Fatmawati atau nama aslinya Fatimah. Beliau lahir di Bengkulu dan meninggalnya di Malaysia. Peranannya begitu vital atau penting, yaitu sebagai penjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketujuh, Sayuti Melik. Ini anak-anak yang tadi Pak Guru maksud. Nama aslinya adalah Muhammad Ibnu Sayuti. Selain sebagai pengetik naskah proklamasi, beliau juga yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, itu beberapa tokoh dari perumusan teks proklamasi yang mana memiliki peranan masing-masing di dalam proses perumusan dan sampai pembacaan teks proklamasi. Sampai di sini dulu anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan kalian bisa memahaminya. Pesan Pak Guru, tetap semangat belajar, jaga jarak, jaga kesehatan. Yakin kita pasti bisa. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.